Yang pertama, kita mau tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita memiliki banyak SDM untuk seluruh medan pertempuran dan kita siap energi untuk seluruh pertarungan. Silahkan, mau pertarungan yang mana kita jabanin. Temulah ya kita sampaikan laporan sekalian melaporkan Jogja dan Solo gitu ya, karena kita berharap bahwa DPD juga kan bagian lah dari wakil rakyat, wakil daerah gitu untuk ikut juga mengawal, memantau, memperhatikan perkembangan, terutama sekarang kan sudah masuk ke ruang pertempuran terbuka gitu. Saya kira ini nggak bisa diam aja gitu. Jadi bukan hanya masyarakat yang berbicara, juga pengambil kebijakan politik itu harus berbicara juga gitu. Sekurang-kurangnya memberi support terhadap aparat penegak hukum untuk bergerak. Saya dan mungkin juga sobat daerah sekalian ingin tahu perkembangan dukungan terhadap 4 serangkai ya yang saat ini dilaporkan, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Tifa Uzatiyasuma atau Dr. Tifa. Dan kita tahu bahwa berdasarkan apa yang disampaikan rilis oleh Hazinuddin, sekarang konon sudah 514 yang menandatangani. Saya lihat ada nama-nama yang dikenal ya, seperti Dr. M. Taufik di sana dan beberapa advokat lainnya. Nah, rupanya dari WA Bro Hazinuddin juga diketahui bahwa sempat ada pertemuan ya beliau dengan Rizal Fadila, dengan Rismon, dengan Roy Suryo, dan barangkali komunikasi dengan Dr. Tifa. Di ujung telepon saya sudah ada Hazinuddin yang baru saja pulang katanya. Entah dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Sehat walafiat ya. Tetap dengan ijazah palsu dan lain sebagainya. Tapi ini tentu sobat era sekalian dan termasuk saya ingin tahu bagaimana perkembangan dukungan, dan kemudian Anda juga merilis sebuah pertemuan ya dengan para terlapor tersebut. Halo? Oh, reconnecting. Halo, ya. Ya, halo. Ya, silakan, bro, disampaikan ke kita. Jadi yang pertama kepada pemirsa RH Channel juga seluruh rakyat Indonesia perlu saya sampaikan ya update perkembangan perjuangan untuk membela para pejuang-pejuang kita. Kita beri predikat ya Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar dan juga Rizal Fadila SH ini sebagai pejuang, karena mereka ini sebenarnya sedang melakukan satu tindakan yang tidak saja untuk dan atas nama mereka, tapi sejatinya mewakili kita semua. Baik, Jumat yang lalu saya melakukan konsolidasi terutama dengan Pak Rismon Sianipar dan Pak Roy Suryo, juga sejumlah tokoh yang lain. Kalau yang lain tidak perlu saya sebutkan, tapi intinya dari hasil diskusi kami, keduanya sepakat untuk menghadapi laporan yang sudah dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, dan meskipun ya yang ke Bareskrim Mabes Polri ditolak, tapi sudah ada laporan di Polres Metro Jakarta Pusat. Kita sepakat ya membentuk tim advokasi yang akan melakukan advokasi baik secara litigasi maupun non litigasi begitu. Dan hasil pertemuan itu juga saya sudah komunikasikan kepada Bang Rizal Fadila. Jadi Bang Rizal Fadila dalam satu forum di kesempatan yang lain, dan saya juga sudah komunikasi dengan Dr. Tifa. Jadi intinya keempat-empatnya sepakat untuk bareng-bareng kita bela dengan jumlah tim advokat yang banyak sekali, Bang. Insya Allah banyak sekali yang bergabung, dan ini dari lintas advokasi, jadi dari banyak organisasi juga bisa bareng-bareng. Jadi ketika ada kelompok advokat sudah membentuk tim dengan surat kuasa tertentu, ini tidak menghalangi ya tim yang lainnya yang ingin memberikan advokasi. Jadi kita buka seluas-luasnya siapapun yang akan terlibat untuk membela beliau-beliau ini ya dalam mengungkap kasus ijazah palsu Jokowi ini untuk bisa hadir bersama-sama membersamai perjuangan. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita sedang cari tempat
untuk membuat satu agenda deklarasi dukungan kepada beliau-beliau ini, juga mengundang tokoh-tokoh ya untuk bisa memberikan pembersamaan ya dalam forum itu. Nah, hal yang paling penting adalah bahwa saya juga perlu tegaskan agar kita semua juga tahu, agar kita bisa memahami persoalan secara faktual dan juga objektif. Maksudnya apa sih yang terjadi di Solo juga di Yogyakarta, dan kenapa kok bisa ditarik ke pasal yang nggak ada relevansinya sama sekali. Kan kita tahu di Polres Jakarta Pusat itu dipersoalkan dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Dan saya ingin tegaskan Bang, pasal penghasutan itu seperti delik aksesorir atau delik yang sifatnya harus ada predikat sebentar bro. Ya. Sebelum Anda membahas pasal 160 ya, saya ingin mengklarifikasi soal dukungan. Pertama, dukungan itu terus dibuka ya? Ya, dan perlu saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang ingin memberikan dukungan, itu tetap bisa mengirimkan ke nomor yang sudah tersedia dengan disclaimer sebagai berikut. Yang pertama, mohon maaf kalau ada kesalahan penulisan nama dan gelar atau asal yang kurang lengkap. Kedua, mohon maaf jika ada urutan yang mungkin sudah menuliskan di urutan tertentu, tapi tabulasi kami mengalihkan ke yang lain karena ternyata sudah ada yang lain di-input. Jadi mohon maaf, artinya kalaupun tidak sesuai dengan urutan yang sebelumnya, tetap saja punya peran yang sama dengan nomor urut yang lainnya. Disclaimer yang ketiga, termasuk kalau sudah ada yang mengirim tapi lupa tidak terinput juga mohon maaf, karena memang ada data-data juga yang terselip, jadi bukan kesengajaan dari kami untuk mengabaikan ya Bapak atau Ibu sekalian sudah berusaha untuk bisa terlibat tapi kok nggak muncul namanya. Nah, yang jelas meskipun tidak terdaftar dalam data tersebut, semua niat untuk bisa membersamai pejuang-pejuang kita ini ya, Bung Roy Suryo dan kawan-kawan ini, insya Allah mudah-mudahan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah nanti itu akan kami tabulasi ya. Lawyer-lawyernya memang sudah banyak itu ya, tokoh-tokoh juga segmentasi ulama, misalkan di Malang itu Ustadz Andri Kurniawan juga ikut membersamai, tokoh Yogyakarta Pak Sukri Fadoli juga sudah membersamai. Kalau advokat yang sulit itu setidaknya ada tadi benar Dr. Muhammad Taufik, ada Mas Dian Prasetya, ada juga Mas Zainal Arifin ya. Kalau di Jakarta banyak sekali. Kalau Jakarta ada Bang Juju, Bang Azamkan, Kurniatri Rayani, Bang Medi Juniarto, banyak sekali ya di Jakarta. Dan memang kalau yang selama ini tahu, saya mengadvokasi kasus PIK 2. Nah, lawyer-lawyernya insya Allah itu semuanya memang bedol desa ikut juga menangani kasus Pak Roy Suryo, Pak Rismon, juga Bang Rizal Fadil dan juga Dr. Tifa ini. Begitu info update ya. Sudah di 500 sekian gitu terakhir tadi. Yang ingin saya tanyakan adalah nanti mereka ini akan dikelompokkan ya sesuai dengan background mereka. Begitu. Ya, jadi begini, kalau pengelompokan itu kan mana-mana lawyer yang berpotensi bisa ikut membantu di litigasi maupun non litigasi. Kalau selebihnya memang nanti akan kami info secara umum gitu. Apabila ada kegiatan-kegiatan maka kami akan undang secara umum. Misalnya ada acara yang dalam waktu dekat ini akan deklarasi, misalnya ada pemanggilan, ya kita mengawal ya proses BAP ya, pemeriksaannya di aparat penegak hukum mana nanti akan manggil, kita belum tahu yang mana begitu. Artinya semua diinfokan, tapi mungkin tidak secara japri ya lewat info umum, karena kita juga punya misalnya Bang Refli Harun yang bisa mengamplifikasi info itu, juga sejumlah kanal-kanal berita yang memang bermitra dengan kami yang selalu menginfokan perkembangan advokasi yang kami lakukan. Begitu Bang. Silakan dilanjutkan. Ada tambahan sedikit. Apakah Rizal Fadila itu dia dilaporkan juga ke Metro Jakarta Pusat itu ya? Ya, kalau yang Metro Jakarta Pusat itu kan ada 4 inisial, termasuk di dalamnya tentu Rizal Fadila. Sorry. Jadi sudah kan, karena awalnya saya hanya membaca 3, tapi rupanya 4 ya. Jadi tim pengacara Pradi Bersatu itu 4 juga ya yang dia sampaikan ya. Nah, kalau yang Pradi Bersatu belum tahu Bang, karena begini, oleh Bareskim kan ditolak, mereka disarankan ke Polda,
juga kalau tidak di Polda Metro Jaya, di Polres Jakarta Pusat atau di Polres Jakarta Selatan. Nah, kalau di peristiwa 2 lokasi itu kok rasanya nggak ada semuanya begitu deh. Dalam kajian kami, dugaan kami ya, ini yang dipersoalkan justru saat Pak Roy Suryo itu hadir dalam sebuah diskusi yang diundang media ya, ada iNews itu kan studionya di Jakarta Pusat, juga ILC itu kan Jakarta Selatan. Yang dipakai itu kan Jakarta Selatan. Nah, kami menduga apa 2 acara itu yang dipersoalkan sebagai sebuah penghasutan ini kan makin ngawur. Makanya nanti saya ingin memberi penjelasan tentang pasalnya gitu, Bang. Oke, silakan karena kalau di iNews kan kalau tidak salah Rizal Fadila datang juga ya. Iya, makanya itu ditarik ya kan. Kalau yang di mana ILC kan enggak Rizal Fadila. Oke. Silakan Anda kemukakan yang ingin Anda kemukakan tadi. Iya, saya ingin tegaskan kepada publik juga, ya mohon maaf nih ya kepada Bapak penyidik di kepolisian, saya pikir ilmunya sama, cuman kita saling mengingatkan lah bahwa pasal 160 KUHP itu bukanlah pasal atau delik yang berdiri sendiri. Ada predikat krem ya, delik ya pokoknya yang kemudian 160 ini bisa diproses. Kan di situ disebutkan barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Jadi penghasutan itu harus dikaitkan dengan adanya perbuatan pidana. Saya kasih contoh ilustrasi. Jika dalam sebuah demonstrasi ada aparat yang menjaga, tiba-tiba ada orang yang menghasut, hajar tuh polisi, keroyok. Nah, terjadi pengeroyokan 170 KUHP, polisinya bonyok gitu. Nah, yang royok itu dikenakan 170 KUHP, sementara yang mengagitasi dengan hasutan hajar-hajar polisi itu baru kena 160 KUHP. Nah, kalau dalam kasus Solo, Jogja, atau bahkan diskusi di iNews, diskusi di ILC, itu kan nggak ada peristiwa pidananya gitu loh. Perbuatan pidananya yang mana yang itu diakibatkan atas hasutan, kalaulah ya kritik itu dianggap sebuah hasutan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pendapat-pendapat yang disampaikan baik oleh Bung Roy Suryo, Bung Rizwan, termasuk Rizal Fadila dan Dr. Tifa, itu adalah pendapat yang dijamin konstitusi di pasal 28 bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Bahkan pendapat itu baik lisan maupun tulisan. Tidak bisa orang menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan itu dianggap sebagai penghasutan. Ini nggak ketemu gitu loh. Dan yang paling penting ini bukan sembarang pendapat yang berdasarkan kepakaran, kajian ilmiah, baik dari sisi kepakaran telematika yang itu dikuasai oleh Roy Suryo maupun kepakaran dalam bidang forensik digital yang itu memang keahlian dari Dr. Ismon Hasiholan Sianipar. Jadi mohon maaf, saya khawatir nanti Pak Polisi akan dianggap nggak ngerti gitu loh. Masa penyidik nggak ngerti sih dalam melakukan penyidikan gitu loh. Janganlah sampai penyidik hanya mengikuti kehendak pelapor gitu loh. Saya kira begini ya, kalau Barreskrim itu, mohon maaf ya, bahasa mereka kan diberi advice agar melapornya ke Polres Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan. Tapi bahasa praktisnya itu sebenarnya ditolak oleh Barreskrim. Dugaan saya Barreskrim lebih mengerti lah tentang ketentuan pasal ini sehingga menolak laporan dari Peradi Bersatu. Karena apa ya, memang nggak ada pidana yang dilakukan. Hasutan itu harus menghasilkan satu perbuatan yang bersifat pidana. Kalau perbuatan itu sifatnya bukan pidana juga bukan hasutan, misalnya ayo sholat. Ternyata karena seruan sholat itu orang semuanya sholat ke masjid. Itu bukan hasutan juga, karena sholat ke masjid itu juga bukan sebuah kejahatan gitu loh. Makanya saya cuma khawatir saja gitu loh, pelapor ini akan malu akhirnya. Cuman karena ini sudah menjadi laporan kan nggak mungkin nggak kita sikapi, Bang. Nah, itu yang kemarin kemudian menjadi komitmen kita bersama akan mengawal 4 pejuang kita ini ya, baik secara non litigasi maupun kalaulah nanti dipaksakan ini menjadi persoalan yang bersifat litigasi. Begitu, Bang. Ada satu lagi yang dikhawatirkan tadi Bro Munarman ya, mengenai energi. Kalau kita lihat kasus awalnya itu kan soal ijazah palsu yang diduga palsu. Tapi kemudian permainan bergeser kepada hal yang tidak ada kaitannya. Jadi energi teman-teman itu terserap untuk melakukan pembelaan kepada 4 itu, which is good, bagus ya.
Tetapi kan jangan lupa ada medan lain yang juga harus dibuktikan. Misalnya katakanlah laporan ke Bareskrim yang dilakukan oleh TPUA dan kawan-kawan. Dan yang kedua adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Dr. Taufik, di mana itu kan menentukan apakah kita akan mendapatkan sebuah informasi soal ijazah yang valid atau tidak. Sementara yang dimobilisasi Bro Hozinuddin dan kawan-kawan ini kan adalah mekanisme defensif untuk membela orang yang mau dikriminalkan. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, yang pertama kita mau tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita memiliki banyak SDM untuk seluruh medan pertempuran dan kita siap energi untuk seluruh pertarungan. Silahkan mau pertarungan yang mana kita jabanin. Mohon maaf Bang, walaupun saya mengadvokasi kasus ini baru saja saya dengan LBH AP PP Muhammadiyah ya, Lembaga Bantuan Hukum Publik ya, Advokasi Publik PP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, baru saja nih kita konferensi pers mengadvokasi korban PIK 2 yakni saudara Charlie Chandra yang hari Selasa akan dipanggil Polda Banten dengan kasus yang lama. Jadi aneh nih ya, yang jadi korban PIK 2 dipanggil mau ditangkap ya, sementara pelaku pagar laut Arsin justru dibebaskan oleh Bareskrim. Ya, artinya energi itu tetap kita jabanin, tapi yang ini juga kita jalani. Karena kenapa? Karena kita tidak mungkin memilih dan menetapkan hanya satu pembelaan, sementara semua ini butuh kita bela, semua butuh kita jelaskan kepada publik, semua butuh kita dampingi. Karena apa? Kita tidak pernah menganggap satu persoalan lebih utama dari persoalan lainnya, karena bagi kami segala bentuk kezaliman itu semuanya penting dan semuanya harus kita bela sepanjang ya kami memiliki kemampuan, energi, sumber daya dan yang lainnya untuk mengadvokasi. Dan menurut kami sampai hari ini semua masih dalam takaran dan tim kita banyak, insya Allah itu tidak menjadi persoalan dari sisi energi. Yang kedua, kami juga sudah punya takaran Bang, ini aparat penegak hukum kita ini sedang tidak berpihak pada kita. Terbukti dari apa? Laporan kami di Bareskrim ya, dari Rizal Fadila itu tidak diterbitkan LP, jadi hanya sekedar diarsip sebagai dumas gitu loh. Jadi kita juga kesulitan untuk mendesak itu untuk ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang ada kebijakan yang pilih tebang dan tebang pilih. Kalau laporan terkait Jokowi enggak ditindaklanjuti, tapi kalau laporan yang kepentingan untuk melindungi kepentingan Jokowi begitu cepat, seperti di Polres Jakarta Pusat, ini kan langsung dapat nomor LP. Dan yang di Jakarta Pusat, mohon maaf, kami juga belum atau bahkan tidak sepenuhnya percaya lembaga peradilan. Kami menduga terlepas itu yang menggugat kawan-kawan kita di Jakarta Pusat, modus operandi yang sama sepertinya juga akan terjadi, yakni apa? Kasus itu akan di NU atau dianggap tidak memiliki kewenangan, sehingga baru di tingkat eksepsi saja perkara itu tidak lanjut. Ini kan hampir sama juga dengan perkaranya Bang Munarman yang menggugat dia bersama Habib Rizik menggugat kebohongan Jokowi di Pengadilan Jakarta Pusat, kan akhirnya di NU. Kenapa? Karena mereka memang menghindari masuk ke pokok perkara. Karena kalau masuk ke pokok perkara, hakul yakin ya dari ahli yang saya wawancara kemarin ya, Bang Rismon juga Pak Rasulullah, itu meyakini Jokowi gak akan mengeluarkan ijazah aslinya, dan kalau keluar itu malah membuktikan ijazah itu ketahuan palsunya. Itu pula yang menjadi motif kenapa saat diberikan wartawan itu beri waktu untuk melihat, itu tidak boleh difoto, karena kalau difoto, nah bahan foto itu bisa dianalisis secara forensik digital dan akan ketahuan bahwa barang itu abal-abal. Jadi begitu Bang, saya kira tidak perlu mengkhawatirkan, kita siap, semua kita jalanin, dan memang kita harus meluangkan banyak waktu dan energi untuk melindungi bangsa ini dari berbagai bentuk kezaliman. Karena kezalimannya banyak ya, kita harus menyediakan energi yang banyak. Saya kira itu jawaban dari kami. Kalau kita boleh merefer pengalaman Anda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, apakah pada waktu itu sudah masuk tahap tahap mediasi? Nah, kalau mediasi memang di awal semua perkara akan pasti masuk ke tahap mediasi. Bedanya apakah mediasi itu dihadiri prinsipalnya langsung atau tidak. Rata-rata seluruh perkara yang berkaitan dengan Jokowi itu tidak pernah datang untuk mediasi. Dia itu bukan seorang negarawan yang katanya ada apa-apa ya, dia serahkan pengadilan, dia akan hanya datang patuhi perintah pengadilan. Termasuk masalah menunjukkan ijazah ini kan, dia mengatakan dia hanya menunjukkan ijazah kalau ada perintah pengadilan. Buktinya
di pengadilan Solo jaksa sudah diperintahkan oleh hakim untuk menunjukkan ijazah Jokowi, nggak muncul juga itu barang. Dan buktinya ketika di Solo ditanya nggak menunjukkan jasanya, tapi begitu wartawan yang nggak nanya, nggak minta dikasih tahu, tiba-tiba dikasih tahu 11 wartawan. Artinya kan memang kalau kita berharap dari mediasi dan Jokowi datang juga itu meminjam istilahnya Sri Mulat ya, itu adalah sesuatu yang mustahil. Ya, tapi akhirnya kan kita tidak mendapatkan fora atau forum apa-apa untuk membuktikan apakah ijazahnya asli atau tidak. Bahkan kita disibukkan dengan serangan balik pro Jokowi yang mau mengkriminalkan 4 orang itu. Saya kira serangan balik itu menarik saksi kok Bang. Tadi saya koordinasi juga mereka malah tertantang, senang, bahkan itu akan menjadi kolateral tambahan untuk menunjukkan Jokowi ini pengecut. Ya, tugas salah seperti yang saya sampaikan, pengecut, tidak punya harga diri, memecah belah bangsa, dan itu menjadi sarana untuk menunjukkan pada publik ini orang memang enggak gentleman, ini orang memang disembunyikan. Makanya harapan kita sebenarnya bukan ke peradilan pengadilan, tapi kita berharap pada peradilan publik, biarlah masyarakat yang menilai. Sebenarnya ada satu lagi kunci sebenarnya, negara hadir. Kalau negara hadir selesai, karena negara punya kewenangan daya paksa. Organ yang bisa punya daya paksa kan hanya negara. Kalau kami paling mengharapkan ditunjukkan jasanya, biar itu bisa diproses secara forensik digital. Pengadilan juga begitu, kami berharap lewat pengadilan. Ternyata lembaga hukum juga nggak punya wewenang untuk memaksa saudara Joko Widodo. Kekuasaan sebenarnya, tapi kita nggak tahu ini corak kekuasaan saudara Prabowo ini seperti apa. Jangankan untuk urusan ijazah, 8 poin tuntutan Purnawirawan Jenderal TNI pun diabaikan. Ya, tapi kita terus saja lah berjuang. Kenapa? Tadi yang kita harapkan adalah peradilan publik, biarlah rakyat nanti yang menilai seperti apa. Begitu. Oke, bro. Silakan kalau Anda ingin closing statement. Ya, yang pertama saya harapkan kepada seluruh masyarakat tetap berjuang dan mendukung perjuangan ini. Karena begini, parameter kemenangan dalam perjuangan itu manakala kita tetap teguh dan konsisten di atas jalan kebenaran. Kalaupun kita menang tapi menyimpangi jalan kebenaran, maka hakikatnya kalah. Misalnya kita menang putusan pengadilan tapi dengan cara menyuap, itu sehakikatnya kalah. Karena ukuran kemenangan dalam perjuangan itu adalah konsistensi di atas jalan kebenaran. Yang kedua, ya kekuatan apapun pada akhirnya akan takluk dengan kekuatan rakyat. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menghalangi. Oke lah, bisa menunda, tapi menghilangkan ya ancaman dari rakyat yang marah itu tidak bisa. Dan sejarah sudah membuktikan betapa banyak kekuasaan yang lebih hebat dari Jokowi ya, lebih hebat dari siapapun. Dan toh pada akhirnya kekuasaan pun akan menemui ajal kekuasaan. Saya kira bagi kita ini kita jadikan saja sarana beramal dengan pahala yang lebih. Kenapa? Dengan ujian ya kezaliman ini kita akan memverifikasi siapa sih sebenarnya yang ada di barisan kebenaran, mana yang pengkhianat. Dan sebenarnya ini adalah bagian dari kawasan terdidik untuk meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Tuhan, hamba Allah yang konsisten menapaki jalan kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir, saya kira semua koordinasi terkait pembelaan ini akan tetap terus kami komunikasikan. Karena itu setiap sumbangsi apapun ya, entah itu hanya like, komen, ya, men-share ya narasi pembelaan kami, itu sangat membantu kami, termasuk doa-doa. Jadi saya himbau kalau yang belum sempat dicatatkan atau tidak masuk daftar, jangan berkecil hati, tetap berbesar hati, karena kita semuanya butuh doa dari seluruh rakyat Indonesia. Begitu Bang. Oke, terima kasih bro ya. Mudah-mudahan terus semangat, energinya tidak habis-habis ya. Jangan lupa minum energi drink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang. Siapa? Ya. Anda ke DPD itu dalam rangka apa? Kalau saya lihat teman-teman TPUA yang di situ ke DPD, mungkin bisa di. Iya, memang sejak itu yang kedua kali. Ya. Pertama dahulu kan pernah ketemu dengan pimpinan DPD, ya. Pak Tamsil. Ya. Kemudian katanya nanti akan ada lanjutannya karena kemarin waktu awal belum maksimal waktunya. Kemudian kelihatannya hari kemarin itu ada waktu sebelum, meskipun ya tetap saja untuk Pak Tamsilnya selalu ada kegiatan lain kan gitu. Tapi akhirnya ya
semula ya kita sampaikan laporan sekalian melaporkan Jogja dan Solo gitu ya, karena kita berharap bahwa DPD juga kan bagian lah dari wakil rakyat, wakil daerah gitu, untuk ikut juga mengawal, memantau, memperhatikan perkembangan, terutama sekarang kan sudah masuk ke ruang pertempuran terbuka gitu gitu. Apa sudah kita masuk ke Bareskrim, sampaikan, dia juga sudah melaporkan gitu kan, begitu respon publik juga mulai polarisasi lah, mengkristal juga gitu kan, dukungan dan sebagainya, sehingga ini akan semakin panas suasana. Dan kalau tidak ada juga pengawasan atau mungkin juga pengawalan atau kepedulian gitu kan dari lembaga politik gitu, maka nanti bisa saja perkayasaan berlanjut gitu sebagaimana rezim lama gitu. Jadi diharapkan rezim yang baru sedikit ada kontrol, dan tentu kontrolnya dari lembaga perwakilannya, yang dalam hal ini yang paling mudah dikomunikasikan ya DPD. DPD paling mudah dikomunikasikan tapi paling tidak ada giginya. Paling tidak ada giginya, tapi kita berharap dan sebagaimana disampaikan di dalam forum, pokoknya Mas sampaikan saja, nanti dia akan sosialisasikan, bahasanya membantu mensosialisasikan gitu kan, walaupun tidak ada gigi tapi sekurang-kurangnya sosialisasi lumayan lah. Oke, luar biasa. Gitu, Bang. Ini tragedi perwakilan kita ya. Orang biasanya kalau ada masalah ke lembaga perwakilan. Harusnya, lembaga perwakilan mendatangi eksekutif, mendatangi penegak hukum, Anda ngapain? Tapi di Indonesia nggak pernah terjadi begitu. Nggak ada, seharusnya begitu, karena ini ada aneh gitu kan, kalau yang dari dekat kekuasaan laporan cepat direspon gitu kan, sampai diterima laporan. Kalau kita agak susah, makanya mengambil Dumas itu karena sudah tahu kalau bentuk laporan pasti ditolak gitu. Itu jadi Anda memilih Dumas ya, pengaduan masyarakat. Dumas. Ya Dumas, tapi dengan strategi bukti-bukti akan kita terus-menerus masukkan gitu. Tapi Anda tidak memberikan laporan LP begitu ya? Enggak ya? Tidak. Jadi ini juga untuk menjadi pelajaran hukum juga gitu kan. Kalau LP nanti cepat dibalikan, apalagi situasi politik kan tidak sehat. Gitu. Sementara laporan kepada Anda sudah diterbitkan LP-nya. Langsung LP gitu kan, itu bukti gitu. Bukti bahwa pilihan kita pas gitu. Mendingan Dumas itu harus terima, mau tidak bisa tidak kalau Dumas mah, tapi langkah lanjut kan itu tergantung polisi sendiri gitu. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau tidak diterbitkan laporan LP, maka pihak-pihak lain bisa mengadukan hal yang sama. Biasanya kan kalau sudah ada LP-nya, terbit LP tidak boleh. Cuman kasus kan berbeda. Enggak. Makanya dia kan masuk LP dari penghasutan. Dia juga tahu gitu bahwa kalau masuknya dari hoax atau mungkin dari pencemaran nama baik akan menukik langsung ke ijazah. Gitu. Sementara ijazah ingin dihindari ya. Ijazah ingin dihindari gitu, makanya adu aja kita sekarang. Kalau soal ijazah kok sudah diadukan oleh kita dan sudah kita ajukan bukti-bukti, bahkan sudah kita beri gambaran sekurang-kurangnya 30 orang itu harus sudah bisa diminta keterangan. Betul. Anda mengajukan ada 30 orang yang bisa memberikan keterangan. Ya, itu narasi ya, narasi dari bukti yang sudah dimasukkan 15 bukti. Itulah 15 bukti yang bertahap. Itu kan mulai dari 2 bukti, kemudian 9, terus tambah 1, terus masuk 4 gitu kan, terus gitu. Besok lusa juga ketika ada lagi bukti baru masukin lagi gitu kan, supaya ini pola desakan seperti itu. Masa diam saja gitu. Saya dengar kemarin Anda melakukan konsolidasi civil society ya di
di suatu tempat gitu. Sempat bertemu dengan Hozainuddin, kemudian Roy Suryo begitu. Oh enggak ikut saya tuh. Oh enggak ikut ya. Enggak ikut. Hanya setelah itu muncul keputusan soal dukungan gitu. Dan nanti mungkin hari Rabu akan deklarasi dukungan. Gitu. Karena sekarang udah 500-an dukungan support kepada Kang Rizal. Ya sekurang-kurangnya moral kan, walaupun soal nilai hukum, nilai politiknya mungkin belum tentu efektif ya. Anda jangan pesimis dulu, di belakang dukungan karena kalau memang meluas, siapa bilang tidak efektif ya kan? Paling tidak penegak hukum berpikir tuh untuk go forward gitu. Kalau seandainya bisa jadi, mudah-mudahan gitu kan, kita tekan dari berbagai hal gitu kan, dari bukti-bukti yang terus menerus gitu kan, dari opini yang dibangun gitu kan, bahkan dari tekanan untuk bisa menegakkan keadilan, pokoknya bervariasi lah, dari dukungan publik seperti ini gitu kan, yang digalang oleh teman-teman juga, bahkan mau deklarasi gitu kan, bahkan nanti kita langsung beri tanda tangan kuasa secara simbolik gitu. Secara simbolik ya. Simbolik. Jadi, karena Anda sendiri ada rencana lagi ke Jakarta besok? Ya Senin. Oh Senin ya? Ya Senin ya. Luar biasa ya, Anda bolak-balik gitu. Ya. Mudah-mudahan sehat Kang ya semuanya. Amin. Terima kasih Bang. Closing statement yang ingin disampaikan? Ya, saya kira sudah saatnya gitu kan, juga pengambil kebijakan politik lah gitu kan. Prabowo ini nggak boleh diam aja masalah ijazah palsu ini gitu kan, karena ini masalahnya sudah menjadi skandal nasional gitu. Jadi ijazah palsu ini walaupun soal sepertinya pribadi, hanya orang gitu kan, yang diduga kuat memalsukan atau menggunakan dokumen palsu, tapi ini karena menyangkut presiden atau mantan presiden yang punya jabatan sebelumnya juga sebagai kepala daerah, saya kira ini nggak bisa diam aja gitu. Jadi bukan hanya masyarakat yang berbicara, juga pengambil kebijakan politik itu harus berbicara juga gitu, sekurang-kurangnya memberi support terhadap aparat penegak hukum untuk bergerak gitu, dan objektif lalu adil, dan menjaga perasaan keadilan masyarakat, karena keadilan itu perlu ditegakkan walaupun langit runtuh. Oke, terima kasih Kang ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Bang, terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Ya, kita nanti ketemu Senin di Jakarta insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan Senin insyaallah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian ya. Dari Rizal Fadila tadi jelas dia mengharapkan Prabowo jangan diam saja. Selesaikan masalah ini, ya. Jadi jangan sampai kemudian terjadi yang namanya keterbelahan di masyarakat terhadap yang pro dan kontra. Apakah kita mikul duor mendem jero? Udahlah, nggak usah dipermasalahkan. Enggak, kebenaran itu harus diungkap karena itu adalah bagian dari hak asasi manusia, seperti yang dikatakan Munama, the right to know. Jadi hak untuk mengetahui. At least for everybody, for everyone in Indonesia, rakyat Indonesia, Indonesian citizen bisa mengetahui, ya, sebagai the right to know. Begitu ya saudara sekalian. Saya sudah ditelepon oleh pusat kekuasaan di rumah ini. Karena itu kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita diskusikan sepanjang malam ini. Walaupun malam minggu ya, tetapi karena semangat masih menyala-nyala ya. Bukan para bapak-bapak menyala-nyala, maka kita terus update, tetapi this is the time untuk stop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.